Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Purnama Sari bisa kembali menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat berdasarkan rilis pada 13 Juli 2020 lalu oleh Kementerian Kesehatan, ada beberapa istilah yang sudah tidak dipakai lagi alias diganti dengan istilah baru. Di mana topik yang akan kita bahas di episode kali ini ialah istilah baru status pelaporan COVID-19, di mana di studio saya sudah bersama dengan seorang narasumber yaitu Bapak Dr. Taufikur Rahman Hamdi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Assalamualaikum Pak, apa kabar nih? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah, berarti kalau misalkan udah datang ke studio sini berarti sehat dong ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, ini berkaitan dengan istilah baru status pelaporan COVID-19 yang dirilis oleh Kemenkes beberapa waktu lalu. Ada istilah baru seperti istilah lama PDP, ODP, dan OTG sudah diganti ya Pak ya, alias tidak dipakai lagi. Itu diganti dengan istilah baru apa tuh Pak? Jadi sesuai dengan pedoman ya, jadi ini sebetulnya pedoman, revisi pedoman penanggulangan pengobatan COVID-19 yang tertera dalam KMK atau Kemenkes nomor 413 ya, yang dirilis tanggal 13 Juli kemarin. Ada memang perubahan-perubahan yang mana istilah ini sebetulnya sudah lekat ya di telinga kita. Dengan perubahan ini sepertinya kita perlu menyesuaikan lagi. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ada perubahan dalam prosedur, baik itu untuk menegakkan diagnosa daripada COVID-19 ini, dan kemudian juga bagaimana untuk memfollow up, menyatakan seorang sembuh dari COVID-19, sehingga diperlukanlah perubahan daripada istilah ini. Karena kalau kita masih menggunakan istilah ODP, PDP itu sudah tidak cocok lagi dengan pedoman ini, sehingga perlu ada perubahan daripada istilah-istilah tersebut. Itu apa aja tuh Pak istilah baru yang dikeluarkan Kemenkes? Seperti contoh tadi ya, masalah disebut dengan ODP. Kalau dulu ODP adalah orang dalam pengawasan. Nah, sekarang berubah istilahnya dengan kontak erat. Karena istilah dengan pengawasan konsekuensinya kan orang harus diawasi. Nah, beda dengan kontak erat. Nah, jadi ODP ini disebut dengan istilah baru yang disebut dengan kontak erat. Kontak erat. Nah, kemudian istilah yang kedua yaitu pasien dalam pengawasan atau PDP, ya, ini disebut dengan suspek. Nah, ini diistilahkan dengan ya, Pak, ya? suspek. Ya. Sedangkan OTG, orang tanpa gejala, ini artinya dia diposisikan dalam orang yang terkonfirmasi tetapi tidak memiliki gejala. Sudah terkonfirmasi. Tetapi tidak memiliki gejala. Nah, ini disebut dengan istilahnya itu tadi, orang yang terkonfirmasi ya. Jadi ada istilah kasus ODP tadi, disebut kontak erat, PDP yang disebut dengan suspek ya. Nah, namun ada istilah baru lagi yang disebut dengan probable. Itu yang seperti apa tuh? Nah, jadi probable ini adalah orang suspek dengan ISPA berat atau meninggal dunia yang mana dia belum ada hasil PCR-nya. Nah, jadi kan ada kasus yang selama ini kan orang yang masih, kalau dulu PDP ya, PDP berat kemudian meninggal, belum terkonfirmasi dengan PCR atau swab, ini kalau sekarang diistilahkan dengan probable. Nah, jadi tadi ada sudah perubahan istilah dari ODP jadi kontak erat, kemudian PDP diganti dengan suspek, ya. Kemudian tadi ada yang disebut dengan probable. Nah, ada lagi satu yang namanya diskar. Nah, nanti mungkin akan kita jelaskan per definisi daripada kasus tadi ya. Jadi tadi disampaikan bahwa kenapa terjadi perubahan istilah ini menyesuaikan dengan pedoman yang baru yang terkait dengan konfirmasi positifnya seorang ditegakkannya untuk COVID-19 ataupun masalah nanti penentuan orang itu sembuh atau tidak. Sehingga istilah lama tidak relevan lagi dengan pedoman yang baru ini. Jadi istilah baru ini total ada berapa nih Pak? Jadi kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa ya, ada sekitar 8 istilah. 8 istilah. Nah, jadi ada yang namanya tadi kontak erat ya, ada yang istilahnya kasus suspek, ada yang probable, ada yang diskar, ada yang kasus
konfirmasi, kemudian ada yang disebut dengan selesai isolasi, dan satu lagi adalah kematian. Kematian. Ini semuanya ini berarti penanganannya juga berbeda gitu ya Pak? Betul. Ya dari sebelumnya itu penanganannya seperti apa tuh Pak? Dari semua istilah yang baru itu? Nah, jadi perbedaan yang paling bermakna adalah kita sebut saja ya dari istilah kontak erat ya. Jadi kontak erat ini adalah orang yang memang ada riwayat kontak dengan orang yang dikonfirmasi positif. Jadi dia bisa riwayat kontak dengan yang sudah terkonfirmasi positif ataupun kontak dengan yang probable. Yang PDP berat tadi yang meninggal yang belum terkonfirmasi positif. Yang sekarang disebut dengan kontak erat betul, ya Pak ya? apabila dia ada kontak dengan orang tersebut maka dia disebut dengan kontak erat. Ataupun orang ini sudah ada sentuhan fisik. Misalnya sempat bertemu ya, bersalaman ya, ataupun sentuhan fisik lainnya, ini juga disebut kontak erat dengan orang-orang yang tadi terkonfirmasi positif atau probable tadi. Nah, kemudian untuk tenaga kesehatan yang merawat kasus probable atau konfirmasi ya tanpa APD yang standar. Jadi artinya kalau petugas yang menggunakan APD standar, alat pelindung standar, walaupun dia kontak dan merawat kasus terkonfirmasi positif ataupun probable, itu tidak dikatakan kontak erat. Tetapi yang tidak memakai APD, ini bisa terjadi karena mungkin petugas tidak mengetahui orang itu positif. Kan dulu ada istilah orang bohong ya, ataupun orang yang nyelonong datang ke tempat pelayanan baik itu praktek ataupun rumah sakit. Nah, apabila dia sempat ya kontak dengan, maka dia disebut dengan kontak erat. Tetapi kalau dia memang sengaja untuk melakukan perawatan dan memakai APD lengkap, ini tidak disebut dengan kontak erat. Jadi kontak erat ini ada 3 definisi pengertian tadi. Pertama adalah tadi kontak erat dengan orang yang kasus konfirmasi positif atau probable yang mungkin serumah ya, dekat hubungan keluarga, atau mungkin tidak berkeluarga tetapi ada riwayat bersentuhan dengan orang tersebut. Nah, yang ketiga adalah tenaga medis yang kontak atau melayani orang ini tetapi tidak menggunakan APD yang lengkap. Itu yang disebut dengan kontak erat yang kalau dulu diistilahkan dengan ODP. Oke, baik, ini menarik sekali Pak, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat, pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Pak, kita masih melanjutkan istilah-istilah baru tadi Pak ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai kontak erat, apa itu kontak erat. Nah sekarang ini kan ada beberapa istilah baru yang lain seperti kasus suspek. Nah itu seperti apa tuh Pak? Nah jadi kalau dulu ada istilahnya PDP ya, pasien dalam pengawasan. Nah inilah yang disebut dengan kasus suspek. Jadi artinya adalah orang yang memiliki gejala ISPA, infeksi pernapasan akut ya. Itu bisa dirincikan misalnya dia memiliki demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian ada batuk pilek ya, ataupun nyeri pada tenggorokan sebagainya. Nah, bila ada orang ada gejala ini dan dia dalam 14 hari terakhir itu ada perjalanan ke daerah-daerah yang ada riwayat transmisi lokal, maka dia disebut dengan suspek. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga disebut kasus suspek ini apabila dia mengalami ISPA yang seperti saya jelaskan tadi dan memiliki riwayat kontak dengan yang probable atau konfirmasi positif. Artinya kalau dia ada kontak dengan anggota keluarganya atau teman sejawat atau sebagainya yang positif dan dia memiliki gejala. Kalau tadi kan kontak erat tadi tidak ada gejala ISPA-nya. Nah, kalau ini ada gejala ISPA-nya, dia sudah perjalanan tadi ya, kemudian juga ada kontak dengan orang yang positif corona ataupun orang probable. Probable ini adalah orang yang dengan ISPA berat ya, tetapi dia belum terkonfirmasi positif COVID. Kadang-kadang pasiennya kadang sempat meninggal dunia dulu. Nah, orang yang kontak dengan hal ini itu disebut dengan kasus suspek. Kasus suspek. Iya. Oke. Kemudian ada juga dengan kasus konfirmasi, itu seperti apa tuh Pak? Nah, jadi gini, untuk kelanjutan orang suspek, tentu kan untuk kejelasannya dia harus dilakukan PCR. Harus diperiksa dengan swab tadi. Nah, dari PCR inilah
nanti akan ditentukan dia terkonfirmasi positif atau tidak. Jadi awalnya terkonfirmasi adalah karena dia masuk dalam kasus suspek. Beda dengan kontak erat tadi. Kalau dia kontak erat, dia tidak di PCR. Dia tidak diperiksa PCR. Itu bedanya dengan dulu sekarang. Sekarang ini untuk penegakan diagnosis orang kontak erat tadi ya, itu tidak di PCR. Tetapi kalau dia masuk ke suspek dengan ISPA dan riwayat perjalanan ke daerah yang resiko tinggi, kemudian dia ada riwayat kontak dengan konfirmasi positif ataupun dengan probable, maka dia wajib di PCR. Nah, di PCR inilah dia disebut dengan terkonfirmasi. Konfirmasi ya. Tetapi setelah dia terkonfirmasi, itu ada dua golongan. Ya, ada yang bergejala dan tidak tidak bergejala. Yang tidak bergejala itu tetap dipakai dengan istilah OTG atau orang tanpa gejala yang setelah dia dilakukan PCR dia positif namun tidak ada gejala. Nah, yang satunya adalah orang yang dengan hasil konfirmasi tapi dengan gejala. Itu. Jadi itulah yang disebut dengan kasus konfirmasi. Nah, tetapi dari kasus suspek ini konfirmasi. Kalau dia positif tadi ya, disebut konfirmasi. Nah, bicaranya kalau dia negatif. Jadi dia suspek tapi dilakukan PCR dan hasilnya negatif dua kali, maka itu disebut dengan discharge. Nah, ini yang disebut dengan discharge. Jadi discharge itu adalah kasus suspek dengan 2 kali PCR negatif atau dia adalah statusnya kontak erat yang tidak di swab kan, tetapi dia di karantina selama 14 hari mandiri dan tidak ada gejala tambahan, maka dia bebas 14 hari, itu disebut dengan discharge. Dan ini pun istilah baru juga ya, betul. Pak ya. Kemudian bagaimana dengan istilah probable, Pak? Nah, untuk probable ini beda dengan suspek tadi. Kalau suspek tadi kan ditindaklanjuti langsung dengan PCR. Nah, orang dengan probable-nya adalah orang yang suspek dengan ISPA berat. Nah, beda dengan ISPA ringan. Tadi saya sampaikan kalau ISPA ringan itu kan gejalanya demam lebih dari 38 derajat, kemudian ada nyeri tenggorokan, ada batuk pilek, ya, nyeri telan dan sebagainya. Nah, kalau ISPA berat ini adalah sudah mengarah ke arah pneumonia. Karena ada gangguan sesak napas, ya, pernapasannya lebih daripada normal, ya. Frekuensinya, sehingga ini yang disebut dengan probable. Nah, kalau dulu istilahnya PDP berat. Nah, kalau dia ini meninggal ya, belum terkonfirmasi, maka dia disebut dengan probable. Nah, orang probable ini kalau ada kita kontak dengan orang, maka kita termasuk jadi kontak erat. Nah, ini yang disebut dengan probable. Berbeda dengan suspek tadi yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan PCR dan hasilnya adalah terkonfirmasi atau discharge. Pak, bagaimana dengan definisi baru mengenai pelaku perjalanan, Pak? Ya, untuk pelaku perjalanan tentu tidak ada lagi diistilahkan dalam hal ini. Kenapa? Kalau kita sekarang orang yang melakukan perjalanan dan dia tidak ada gejala ISPA, sudah masuk ke arah kontak erat. Ya. Kontak erat yang seperti saya sampaikan di depan tadi. Jadi artinya dia itu disebut dengan orang yang tidak ada riwayat tidak masuk ke arah suspek karena tidak ada gejala ISPA-nya. Kalau dia melakukan perjalanan ada gejala ISPA, maka dia sudah masuk jadi suspek. Jadi kita tidak lagi menggunakan istilah pelaku perjalanan. Lalu juga ada lagi, Pak, istilah selesai isolasi ya, Pak. Ya. Ini bagaimana, Pak? Nah, jadi yang disebut dengan selesai isolasi yang saya sampaikan itu adalah tindak lanjut dari orang yang terkonfirmasi positif. Nah, jadi kalau dia terkonfirmasi positif, kan tadi ada dua, bisa yang ada yang simptomatik atau ada gejala. Atau terkonfirmasi yang tidak bergejala. Kita mulai dari yang tidak bergejala dulu. Jadi kalau ada orang terkonfirmasi positif dan dia tidak bergejala, maka dia harus menjalani isolasi. Dalam hal ini dia tidak boleh kontak dengan orang lain sebagainya, ya, isolasi mandiri secara ketat. Nah, namun yang dikatakan selesai isolasi bagi mereka ini adalah setelah mereka melewati masa isolasinya selama 10 hari. Nah, jadi kalau dia sudah 10 hari mencapai 10 hari melakukan isolasi, itulah disebut dengan selesai isolasi. Namun
dia belum dikatakan sembuh. Oh. Nah ini ada istilah baru disembuh. Makanya saya bilang tadi 8 sebetulnya istilahnya, karena ada lagi istilah baru sembuh. Iya, kasus sembuh. Kasus sembuh ini adalah orang yang setelah selesai masa isolasinya 10 hari, yang tidak bergejala tadi, dan setelah dilakukan general check up oleh dokter. Nah dalam hal ini general check up dokter beda dengan dulu. Kalau dulu selesai isolasi di PCR hasilnya negatif, sembuh. Sekarang tanpa PCR. Nah yang asimptomatis ini yang kasus konfirmasi positif tanpa gejala ini cukup diisolasi mandiri 10 hari ya, kemudian di general check up oleh dokter dan tidak ada gejala, baik itu gejala demam lebih sama dengan atau lebih 38, ada nyeri tenggorokan ya, ada sesak atau batuk dan sebagainya, tidak ada gejala itu, maka boleh dokter merekomendasikan dinyatakan dia sembuh, bukan lagi selesai isolasi. Oh. Nah pertanyaannya, kalau dia belum sembuh, inilah diistilahkan orang ini selesai isolasi namun dia belum sembuh. Lalu apa tindakannya belum sembuh? Dia harus ditambah masa isolasinya 3 hari lagi. Oh, jadi ada penambahan 3 Betul. hari ya Pak? Itulah istilahnya selesai isolasi. Nah, namun pada kasus konfirmasi yang positif dengan gejala, nah ini bedanya. Kasus konfirmasi positif dengan gejala, untuk menyatakan dia sembuh, dia setelah diisolasi 10 hari wajib diperiksa PCR. Oh. Nah, jadi dia harus di PCR ya. Kemudian apabila dia hasil PCR-nya negatif, baru dia dikatakan sembuh. Sembuh. Itu bedanya. Kalau yang kasus konfirmasi yang bergejala dengan yang tidak bergejala tadi, yang tidak di PCR lagi. Oke, baik. Ini berarti dari sekian istilah baru yang dikeluarkan ini, penanganannya pun otomatis berubah ya Pak ya? Ya, makanya istilahnya berubah. Kalau untuk ini Pak, ada lagi kasus istilah baru ya Pak ya, definisinya begitu tentang kasus kematian itu seperti apa Pak? Ya, nah untuk kematian ini adalah istilah dari orang yang terjangkit COVID-19 ya. Dia bisa sebagai kasus konfirmasi, dia sudah positif ya, dan dia meninggal, disebut kematian, ataupun orang yang dalam tahap kasus probable. Probable tadi kan sudah ada gejala berat nih, lalu dirawat di rumah sakit, belum sempat di swab atau hasil swabnya belum keluar, dia meninggal. Nah inilah disebut dengan kematian. Jadi kematian ada 2, orang yang dalam kondisi probable yang belum di PCR tetapi gejalanya berat, dan orang sudah terkonfirmasi positif dan meninggal. Ini yang disebut dengan kematian. Kematian, oke. Dikatakan seorang dengan status kematian karena COVID-19 ini ada kriterianya nggak Pak di istilah definisi baru ini? Ya, kriterianya hanya 2. Artinya dia apabila sudah dinyatakan positif dan meninggal, itu satu. Yang kedua, walaupun dia belum positif tapi dia probable, artinya dia udah ada gejala PDP berat yang harus dimasukkan di rumah sakit, ICU dan sebagainya, walaupun PCR-nya belum keluar atau belum diperiksa, dia juga disebut kematian COVID. Oleh karena itu, kematian yang 2 istilah ini harus diselenggarakan dengan prosedur atau protokol COVID-19 ya, dengan seperti yang kita lihat selama ini. Oke, baik. Ini menarik. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi, tapi setelah jeda tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Terima kasih pemirsa, masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pak, ini tadi berbicara masalah istilah baru ini, ada yang pasien dengan kasus konfirmasi yang Pak ya, yang mereka di PCR, tapi juga ada yang tidak, tapi dikatakan sembuh. Nah itu seperti apa nih Pak? Ya jadi kembali tadi ya, kasus konfirmasi kan orang setelah dilakukan PCR, maka dia terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, positifnya ini kan ada 2, ada yang bergejala dan yang tidak. Perbedaannya nanti pada saat penentuan penyembuhannya. Nah, jadi orang sudah terkonfirmasi positif itu, yang jelas dia harus diisolasi atau karantina. Nah, untuk yang konfirmasi positif tanpa gejala, itu dikatakan selesai masa isolasinya adalah apabila dia melewati hari ke-10. Dan setelah hari ke-10 dia tidak memiliki gejala apapun.
Nah ini setelah general check up oleh dokter dinyatakanlah dia sembuh, bukan hanya selesai isolasi tapi sembuh. Namun kalau dia setelah 10 hari dan di general check up ternyata masih ada gejala, maka dia hanya selesai isolasi tetapi belum sembuh. Dan langkah lanjutnya adalah dia ditambah masa isolasinya selama 3 hari untuk lakukan pengamatan sampai gejala itu betul-betul hilang. Nah kemudian kalau ya terkonfirmasi tadi dengan gejala ya, nah ini dia wajib harus dilakukan PCR 1 kali. Dan apabila hasil PCR-nya negatif, baru dia dikatakan sembuh. Sembuh. Kalau misalkan tadi Pak, dia kan ditambah nih masa isolasinya selama 3 hari ya Pak ya, sampai gejala itu tidak ada lagi. Pertanyaannya kalau misalkan gejala itu setelah ditambah 3 hari ada lagi, itu seperti apa tuh Pak? Nah jadi pengertian begini, kalau dia selama 3 hari diobservasi ternyata gejalanya tidak sembuh, itu memastikan bahwa orang itu masih ada virus di dalam tubuhnya. Makanya dia tidak bisa dikatakan sembuh. Dan kalau kami, langkah kami ke depannya memang tidak ada di buku panduan, akan diperpanjang lagi masa isolasinya. Sampai dia betul-betul tidak ada gejala. Sampai gejala itu memang hilang gitu ya Pak ya? Nah jadi itulah yang kenapa yang kasus terkonfirmasi positif ini tanpa gejala ini tidak dilakukan PCR. Pak, ini apakah ada hubungannya Pak antara perubahan istilah baru ini dengan pola kehidupan kebiasaan baru Pak? Betul. Jadi sebetulnya ini adalah manifestasi dari pola kebiasaan baru. Di mana konsekuensinya seperti tadi ya, kita ada istilahkan orang dengan kontak erat sebagainya. Kita dalam kehidupan yang sekarang harus lebih ketat sekali dalam melaksanakan protokol kesehatan, terutama dalam menggunakan masker. Jadi istilah menggunakan masker bagi kami tidak lagi disarankan hanya keluar rumah, tetapi di dalam rumah pun tatkala kita ada orang lain ya, dalam hal ini orang lain, apalagi orang dengan konfirmasi positif ya, atau mungkin ada riwayat probable-nya, nah ini wajib menggunakan masker. Jadi sekarang ini saya lihat di luar saja tidak pakai masker, apalagi dalam rumah. Padahal justru di kondisi sekarang ini kita harus protokol jelas. Yang kedua tadi masalah cuci tangan dengan sabun ya. Sudah kita berulang-ulang kita jelaskan bahwa kelemahan daripada virus corona ini adalah dia mempunyai mantel yang tidak tahan dengan sabun. Sehingga dia gampang lisis atau mengalami kerusakan. Jadi cuci tangan ini sangat penting dalam membunuh kuman corona yang nempel di tangan kita atau anggota tubuh kita yang lain. Nah, yang ketiga adalah jaga jarak. Karena jaga jarak ini adalah dalam rangka menghindari tertularnya seseorang, baik itu melalui droplet ya, dan bahkan ada perkembangan baru lagi dengan aerosol. Nah, kalau aerosol itu sifatnya adalah dalam penataan ruangan. Jadi aerosol bisa terjadi karena partikel yang sangat kecil ya, mungkin nano, lebih kecil lagi daripada droplet. Ini bisa terbawa oleh ruangan yang tidak ada ventilasi udaranya yang bagus. Jadi khusus bagi ruangan yang ber-AC ya, kita harapkan tuh ada juga nanti suatu waktu untuk dilakukan proses pertukaran udaranya. Misalnya setengah hari AC-nya dimatikan, pintu dibuka semua supaya udara diganti yang baru. Kecuali dalam ruangan itu dilengkapi dengan exhaust fan atau pengaturan pertukaran udaranya. Ini dalam rangka mencegah penularan lewatnya aerosol. Di samping tadi yang droplet tadi dengan social distancing atau physical distancing tadi. Nah jadi dalam penerapan istilah baru ini itu sebetulnya, dan ini dikombinasikan dengan tata laksana yang kami lakukan dalam pedoman COVID-19 revisi kelima ini. Pak, ini berarti ada penyesuaian dong ya Pak ya di masyarakat. Betul. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai istilah baru ini, apa yang dilakukan Pak? Nah, tentu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini kan sekarang apalagi kondisinya dalam rangka menyeimbangkan antara faktor ekonomi maupun kesehatan. Kalau kesehatan terlalu ditekankan, ekonomi tidak diberi rongga, sehingga orang juga banyak yang kelaparan atau hilang pekerjaan. Nah sekarang kan diangkat lagi ekonominya, kesehatan juga diperketat. Nah oleh karena itu kita harus memastikan kepada masyarakat bahwa kita belum betul-betul aman dari penularan, apalagi dilihat dari perkembangan peningkatan kasus akhir-akhir ini ya. Mungkin di bulan Juli inilah merupakan puncaknya daripada kasus COVID-19.
Nah, pada saat itu berarti penularan terjadi di mana-mana. Bagi yang tidak menggunakan protokol kesehatan, maka dia berisiko akan terjangkit. Dan yang kedepannya lagi, seperti kita sampaikan tadi, orang bisa dinyatakan sembuh tanpa melakukan PCR lagi. Tetapi kami sudah pastikan, kita jamin dokter kita sudah memfollow up dengan tidak adanya gejala di tubuhnya. Karena logikanya, kalau orang masih ada virus di tubuhnya, berarti gejala itu tidak akan hilang. Oke. Nah, seperti itu. Oke Pak, ini berkaitan dengan istilah baru ini, apa yang diharapkan Pak dari perbaruan penanganan pasien COVID-19 ini? Jadi sebetulnya untuk yang tata laksana penanggulangan yang baru ini, tugas kami lebih mudah sebetulnya dalam penanggulangan. Mudahnya di mana Pak? Mudahnya artinya gini, orang kan tidak perlu lagi di PCR. Selama ini yang kita bikin susah adalah menunggu PCR terlalu lama. Padahal cukup 10 hari, kemudian dengan pemeriksaan teknis medis oleh dokter, itu bisa dikatakan sembuh. Artinya kan lebih mudah untuk menyatakan sembuh seseorang. Jadi tidak akan lagi terjadi penumpukan di unit isolasi, ya. Nah, yang kedua, tentu ini akan lebih efisien kita dalam hal penanganan pasien dan sebagainya. Namun mempunyai konsekuensi adalah peningkatan daripada protokol kesehatan di lapangan. Oke. Karena adanya kontak erat. Kontak erat sekarang tidak di PCR lagi. Ya. Padahal kalau dulu orang dengan kontak erat itu harus di rapid test dulu, harus di PCR lagi. Sekarang tidak ya Pak? Sekarang yang di PCR adalah orang yang dengan suspek. Ya. Betul-betul ada gejala ISPA-nya dan dia kontak erat, baru dia dilakukan PCR. Sekarang kan tidak lagi. Nah, ini tentu akan lebih menyederhanakan kami lagi dalam hal menangani kasus COVID-19. Tetapi jangan lupa, apabila tidak diimbangi dengan protokol kesehatan yang sehat, mungkin saja perkembangan kasusnya akan semakin meningkat. Seperti itu. Oke. Pak, ini mungkin juga ada yang bertanya di masyarakat, ini kan ada pergantian istilah gitu. Alasannya kenapa ini diganti begitu? Bisa dijawab Pak? Alasannya begini, pertama yang saya sampaikan, menyesuaikan dengan pola penanganannya tadi. Oke, itu yang pertama. Ya, dengan penanganan ini kan tidak relevan lagi istilah yang kemarin. Yang kedua, ini sebetulnya berdasarkan himbauan WHO. Jadi sebagai organisasi kesehatan dunia ya, yang mungkin secara global menyatakan, ternyata berdasarkan penelitian bahwa orang yang terkonfirmasi positif dan tanpa gejala, itu sejak hari ke-9 keberadaan virusnya sudah sukar dilacak di tubuhnya. Sehingga cukup dengan isolasi 10 hari dan tidak ada menunjukkan gejala, orang ini bisa dijamin bebas dan kemungkinan menularkan dengan orang lainnya adalah kecil. Namun saya ingatkan, orang yang tadi sudah dinyatakan sembuh, dia wajib menggunakan masker dan protokol yang lainnya, sehingga tidak terjadi kemungkinan penularan dengan orang lain. Beda dengan yang tadi yang kasus konfirmasi. Suspek yang terkonfirmasi dengan gejala itu wajib dilakukan PCR. Karena dia sudah dari awal ada gejala, berarti kan kemungkinan virusnya masih banyak di tubuhnya. Oke, baik. Pak Taufik, terima kasih banyak sudah memberikan informasinya mengenai istilah baru pelaporan COVID-19. Semoga ini bermanfaat dan bisa dipahami masyarakat. Pemirsa Ruang Sehat, terus saksikan Ruang Sehat setiap Rabu pukul 8 malam. Hanya di TV Tabalong. Saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.